Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya adik-adik untuk kuliah online kita ya. Semangat ya. Jadi mau siang, mau sore, mau malam, tapi semangatnya harus semangat pagi. Oke. Untuk hari ini kita akan membahas tentang data makroekonomi dan hal-hal dasar terkait dengan GDP atau Gross Domestic Product, atau mungkin lebih sederhananya terkait dengan pendapatan nasional. Oke. Ya, sudah terlihat di layar. Kita akan membahas terkait dengan data makroekonomi. Gitu. Nah, beberapa hal sebenarnya kalau kita lihat ada kesamaan antara ekonom, ilmuwan, dan detektif ya. Jadi sama-sama ingin melihat sesuatu, ingin memecahkan sebuah permasalahan dengan cara yang sederhana, dengan menggunakan temuan-temuan, dengan menggunakan teori-teori yang ada seperti itu. Nah, kalau ilmuwan, ekonom, kemudian detektif, mereka pasti punya apa? Pasti mereka punya data-data, pasti mereka punya evidence, bukti-bukti. Nah, dari data-data, dari bukti-bukti yang ada, kemudian mereka mencoba mengamati apa yang terjadi pada sesuatu permasalahan atau suatu hal yang ingin mereka teliti atau ingin mereka pecahkan seperti itu. Nah, dalam hal ekonom sama seperti itu juga, setiap kita itu bisa menjadi ekonom, setiap kita bisa menjadi seorang ilmuwan, setiap kita bisa menjadi seorang detektif, asal kita mau mengamati seperti itu. Apa yang harus kita amati? Misalnya contoh sederhananya adalah ketika adik-adik ke pasar. Jika adik-adik ke pasar, tentu ada macam barang yang ditawarkan, macam-macam barang yang ditawarkan tersebut itu punya nilai atau harga gitu ya. Nah, ketika di ke pasar hari Rabu ini dibandingkan hari Rabu minggu sebelumnya, itu pasti ada perbedaan. Entah harganya yang naik, harganya turun. Misalnya ketika adik membeli sayur bayam itu minggu yang lalu harganya 2.000 satu setnya. Kemudian ketika minggu ini adik pergi ke pasar, adik membeli bayam, oh ternyata harga bayam sudah 25.000. Berarti ada apa? Ada perubahan harga. Nah, perubahan harga ini bisa jadi menggambarkan kondisi perekonomian secara keseluruhan atau justru tidak, karena mungkin perubahannya pada hal-hal tertentu yang sangat kecil sifatnya. Nah, apakah perubahan tersebut akan mempengaruhi hal-hal yang secara besar akan kita lihat? Jadi, apakah harga sayur satu ikat akan mempengaruhi GDP atau pendapatan nasional secara keseluruhan? Itu yang menjadi pertanyaan yang ingin dipecahkan oleh para ilmuwan atau ekonom-ekonom. Nah, ketika adik-adik misalnya mencari pekerjaan, ketika melamar pekerjaan, misalnya sebagai sekretaris atau sebagai administrator misalnya kan. Nah, ketika adik mencari pekerjaan tersebut, apakah pekerjaannya sedang memiliki lowongan pekerjaan atau ada nggak ketersediaan pekerjaan di sana? Nah, oh ternyata sulit ya mencari pekerjaan, berarti adik-adik menjadi pengangguran. Nah, apakah pengangguran itu sudah kita bahas atau kita anggap sesuatu yang dapat mempengaruhi hal yang lebih besar gitu ya? Apakah satu orang pengangguran, dua orang pengangguran, atau 1.000 orang pengangguran itu dapat mempengaruhi sesuatu yang lebih besar lagi pendapatan nasional kita? Apakah akan mempengaruhi kesejahteraan secara agregat seperti itu? Nah, hal-hal yang seperti ini yang ingin dicoba disederhanakan oleh para ilmuwan, oleh para ekonom agar gambaran yang besar tadi dapat dibaca dengan potongan-potongan yang kecil-kecil tadi. Tapi potongan-potongan yang kecilnya tentu potongan yang kecil yang memiliki pengaruh terhadap potongan yang lebih besarnya seperti itu. Nah, seperti itu ilmu ekonomi. Dia ingin melihat sesuatu yang besar, sesuatu yang secara menyeluruh, rumit, dan sebagainya, tapi dengan cara yang lebih sederhana. Makanya ada namanya teori, ada namanya konsep-konsep. Nah, kalau adik-adik lihat apa saja yang menjadi sumber data ekonomi, nah banyak hal yang bisa kita jadikan sumber data ekonomi. Ada yang namanya data statistik. Nah, kalau untuk Indonesia secara resmi data statistik itu disediakan oleh satu-satunya lembaga
yang dilegalkan oleh pemerintah, artinya diakui. Di mana? Di BPS, Badan Pusat Statistik. BPS ini menyediakan 17 sektor input, misalnya sektor perdagangan, sektor apa namanya, perhotelan, pariwisata dan sebagainya. Nah, data-data statistik ini juga diperoleh dari data-data primer, data-data yang misalnya mungkin sifatnya dari wawancara, dari data-data survei, dari data-data sampel dan sebagainya. Nah, sumber-sumber data ekonomi ini tentu pasti akan menggambarkan data yang di lapangan, tapi apakah semua data ekonomi ini baik? Nah, baik atau tidaknya data ekonomi itu balik lagi kepada bagaimana pengambilan datanya. Apakah datanya sudah menggambarkan keseluruhan populasinya? Apakah sampel yang diambil sudah benar? Apakah petugas surveinya adalah orang-orang yang melaksanakan pekerjaannya dengan sesuai aturan dan sebagainya. Nah, dalam makroekonomi sendiri kita sebenarnya mengenal apa yang disebut dengan cara menghitung pendapatan nasional. Jadi ketika kita membahas tentang makroekonomi, maka kita ingin melihat sesuatu yang sifatnya besar, makro, secara keseluruhan seperti itu. Nah, dalam makroekonomi ini ada 3 statistik, ada 3 pendekatan dalam melihat perekonomian, yaitu yang pertama dari segi melihat PDB, produk domestik bruto. Nah, yang kedua dari melihat namanya indeks harga konsumen atau consumer price index. Nah, yang ketiga adalah dilihat dari bagaimana tingkat penganggurannya atau unemployment rate. Kalau PDB ini atau pendapatan nasional sendiri bisa kita lihat dari berbagai cara. Yang pertama caranya apa? Yang pertama caranya dari menghitung GDP atau PDB dari sisi pengeluaran, dari sisi pendapatan, kemudian dari sisi GDP dari sisi produksi atau produksi netonya seperti apa. Nah, kalau yang kedua ini kita melihat dari segi indeks harga konsumen. Bagaimana CPI atau Consumer Price Index-nya? Apakah indeks harganya meningkat atau justru menurun? Ketika dia indeks harga konsumennya meningkat, maka perekonomian itu dikatakan baik atau tidak. Nah, itu hal-hal yang akan dijawab dari statistik indeks harga konsumen tersebut. Kemudian tingkat pengangguran atau unemployment. Nah, pengangguran itu sendiri adalah orang yang tidak mendapat pekerjaan seperti itu ya. Nah, kalau dia adalah partisipasi kerja, berarti dia adalah orang yang dalam usia kerja 15 sampai 65 tahun. Nah, baik dia itu yang memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Ada yang tidak masuk ke dalam angka partisipasi kerja. Contohnya apa? Contohnya ibu rumah tangga, atau contohnya apa? Contohnya adik-adik yang sedang kuliah, yang sedang memilih untuk tidak bekerja seperti itu, sedang memilih untuk melakukan atau melanjutkan pendidikannya. Nah, kalau ibu rumah tangga itu kan bekerja, Bu. Dia di rumah tapi melakukan masak misalnya. Kalau masak itu kalau dinilai rupiah kan bisa menghasilkan masak untuk satu keluarga angka 4 sambal. 4 sambal itu kalau kita beli sekitar 40.000. Berarti itu kan ada pekerjaan, Bu. Nah, tapi memang ibu rumah tangga dalam statistik itu tidak masuk dihitung sebagai orang yang sedang bekerja. Dia tidak termasuk ke dalam angka partisipasi kerja seperti itu. Nah, angkatan kerja itu adalah orang yang berusia 15 sampai 65 tahun. Nah, kalau kita mengetahui tingkat penganggurannya, misalnya tingkat penganggurannya naik. Kalau tingkat penganggurannya naik, pemerintah harus menyediakan apa? Nah, angka statistik yang disediakan tersebut seharusnya dapat membantu apa? Dapat membantu pemerintah itu sendiri menyiapkan kebijakan apa yang harus dihadapi dengan kondisi perekonomian. Ketika harga-harga barang naik, pemerintah harus melakukan apa supaya memastikan bahwa masyarakatnya tetap sejahtera, untuk memastikan bahwa setiap pelaku atau aktor dalam ekonomi, baik rumah tangga atau perusahaan, dapat tetap melakukan pekerjaannya masing-masing agar tetap aliran perekonomian itu tetap berjalan. Nah, selain 3 statistik ekonomi ini, salah satunya tadi kan ada namanya pendapatan nasional atau GDP.
Pendapatan nasional atau GDP itu bisa kita hitung dari pendapatan total maupun pengeluaran total. Namanya juga pendapatan nasional kan, berarti dia adalah agregat, berarti dia ada keseluruhan dari semua pendapatan. Pendapatannya siapa? Balik lagi kita ke rumus dari faktor-faktor produksi tadi. Misalnya pendapatannya siapa? Pendapatannya pemilik tanah apa? Berarti sewa. Pendapatannya labor apa? Berarti upah. Nah, hal yang seperti itu yang dihitung dalam pendapatan total atau GDP dari segi pendapatan total. Nah, kalau GDP pengeluaran total apa? Berarti adalah ada output atas barang dan jasanya, pengembaliannya. Pengeluaran totalnya apa contohnya? Pengeluaran yang dilakukan baik itu oleh rumah tangga maupun perusahaan tadi. Misalnya apa output barang dan jasanya? Misalnya pengeluaran atau pembayaran terhadap labor tadi, berarti ada upah dan sebagainya. Nah, asumsinya bahwa pendapatan total itu dan pendapatan pengeluaran itu memiliki kesamaan, bahwa apa yang menjadi pemasukan itu akan sama dengan apa yang dikeluarkan. Jadi setiap sisinya itu mempunyai keseimbangan. Setiap transaksi itu pasti ada pembelinya dan pasti ada penjualnya. Kita tidak mungkin transaksi itu terjadi kalau misalnya ada pembelinya saja, gitu kan ya. Tapi tidak ada penjualan, tidak ada penjual, berarti tidak ada transaksi. Nah, transaksi ada kalau misalnya ada pembeli dan ada penjual, dan jumlah keduanya pasti benar-benar sama seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui dalam perekonomian itu ada namanya perekonomian 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Kalau 2 sektor berarti perekonomiannya hanya terdiri dari household, rumah tangga, dan perusahaan seperti itu. Dalam household-nya sendiri, apa yang terjadi? Household itu sebagai apa? Sebagai yang membutuhkan tenaga kerja dari household ada penyedia tenaga kerja yang menjadi faktor input bagi perusahaan seperti itu. Household penyedia input bagi perusahaan. Nah, dari hasil penyediaan tenaga kerja tersebut, household rumah tangga ini dia memperoleh apa? Dia memperoleh pendapatan, misalnya dalam bentuk ya. Sederhananya adalah perekonomian 2 sektor, di mana hanya ada kegiatan ekonomi produksi roti misalnya. Berarti rumah tangga itu menyediakan tenaga kerja sebagai pembuat roti bagi perusahaan roti tadi. Nah, pekerja pembuat roti tadi mendapatkan gaji dari perusahaan roti seperti itu. Nah, roti yang dihasilkan oleh perusahaan roti tadi itu menjadi apa? Menjadi output dari perusahaan roti tadi. Nah, output roti tadi dibeli oleh rumah tangga dalam pasar barang seperti itu. Kalau tenaga kerja pada pasar tenaga kerja yang dibeli oleh perusahaan. Kalau roti dibeli oleh rumah tangga. Perusahaan dapat apa dari rumah tangga? Tentu perusahaan dapat laba atau keuntungan dari pembelian roti tersebut seperti itu. Rumah tangga apa? Rumah tangga melakukan pengeluaran rupiah untuk membeli roti itu sendiri. Nah, itu adalah alur perputaran atau aliran flow-nya dalam perekonomian 2 sektor seperti itu. Nah, kemudian hal-hal mendasar yang perlu kita ketahui adalah misalnya nih perekonomian hanya produksi satu roti, tapi kan dalam kondisi real sebenarnya kan tidak mungkin sebuah negara itu perekonomiannya hanya didasari oleh satu produksi saja, satu jenis saja. Nah, makanya dalam GDP itu sendiri dia adalah semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu waktu. Jadi bukan hanya rotinya saja. Jadi apa yang dihasilkan selain roti? Misalnya beras, misalnya pakaian, misalnya mobil dan sebagainya dan sebagainya. Jadi dia keseluruhannya seperti itu. Jadi selain GDP itu bisa dihitung dari sisi pendapatan dan pengeluaran, dia juga bisa dihitung dari sisi produksi barang dan jasanya. Tapi tentu saja dengan catatan lagi bahwa yang itu apa?
dihitung adalah nilai akhir dari barang dan jasa tersebut gitu, selama kurun waktu tertentu. Nah, kalau kita membahas tentang GDP dari sisi produksi, maka yang harus kita perhatikan adalah ada barangnya dan ada nilainya. Jadi ada quantity dan ada price. Jadi dalam menghitung GDP dari segi produksi, kita harus tahu dulu bagaimana berapa jumlah dari barang tersebut dan berapa harganya. Nah, kalau kita misalkan, kita contohkan nih, dalam satu negara itu dia hanya menghasilkan barang apel dan jeruk misalnya. Nah, untuk menghitung nilai totalnya ini, maka kita akan menggunakan harga pasar. Jadi berapa sih harga pasar dari barang dan jasa tersebut? Kalau misalnya harga apel itu 30.000 per kilo, kemudian harga jeruk itu adalah 500.000 per kilo, maka jumlah apel yang tersedia itu 300 kilo misalnya. Berapa GDP-nya? GDP satu negara dengan produksi 2 barang saja. Berarti GDP-nya ada sekitar 14 juta. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah mengkalikan antara harga dengan jumlah. Kemudian ada berapa banyak barangnya, berarti menjumlahkan, mengagregatkan antara barang satu dengan barang yang lainnya. Nah, berarti harga apel dikali jumlah apel, kemudian ditambahkan dengan harga jeruk dikali jumlah jeruk. Seperti itu. Yang perlu kita perhatikan lagi adalah apakah GDP itu menggambarkan kondisi dengan tepat. Nah, belum tentu, karena bisa jadi nanti GDP-nya naik, tapi jumlah apelnya misalnya dan jumlah jeruknya tetap. Berarti apakah perekonomiannya menjadi membaik dengan kondisi seperti itu? Belum tentu kan, berarti di sana yang terjadi adalah kuantitasnya tetap, harganya yang naik. Berarti terjadi, misalnya kita anggap itu sebagai terjadi inflasi. Tapi kalau misalnya GDP-nya naik karena kuantitasnya yang meningkat, berarti telah terjadi peningkatan produksi dalam suatu negara tersebut. Nah, GDP itu memang dia mengukur barang dan jasa yang baru diproduksi. Jadi bagaimana barang-barang yang sifatnya adalah barang bekas, apakah dihitung dalam GDP, gitu kan ya. Nah, memang kalau GDP itu dia tidak menghitung barang bekas. Contohnya apa? Contohnya misalnya perangko misalnya. Perangko itu yang dihitung adalah harga dia ketika diproduksi gitu. Harga perangko ketika diproduksi itu harga kertasnya sekian, pokoknya harga akhirnya adalah dijual harga 6.000. Berarti ya harga produksinya itu yang 6.000-nya itu gitu. Nah, ketika perangko itu makin lama makin mahal, kemudian kolektor itu menginginkan yang menjadi harganya 6 juta, berarti yang 6 juta itu tidak dihitung karena memang GDP hanya menghitung barang dan jasa yang baru diproduksi seperti itu. Nah, contohnya misalnya perlakuan persediaan. Bagaimana kita menghitung barang-barang yang disimpan? Misalnya pekerjanya memproduksi roti lebih banyak. Kemudian dengan memproduksi roti yang lebih banyak, berarti perusahaannya membayar upah tambahan kan? Karena memproduksi roti yang lebih banyak, berarti ada upah tambahan. Karena ada upah tambahan bagi pekerja, kondisi kemudian adalah rotinya tidak laku. Dengan kondisi roti tidak laku tersebut, apakah itu akan mempengaruhi GDP? Nah, contoh dasar ini bisa kita lihat, kita analisis dengan cara melihat bagian-bagiannya secara satu persatu. Kita lihat secara sederhananya. Kalau misalnya rotinya tadi adalah merupakan barang yang diproduksi kemudian tidak laku atau basi, ya kondisinya basi. Beda lagi misalnya kondisinya rotinya tidak laku kemudian dimasukin atau disimpan dalam gudang ya. Kita bahas dulu dari roti yang tidak laku. Roti yang tidak laku tadi berarti apa? Berarti perusahaan sudah harus melakukan pembayaran terhadap upah kan. Jadi walaupun rotinya tidak laku, tapi kan upah pekerja tambahan harus tetap dibayar gitu ya. Nah, tetapi pendapatan perusahaan kan tidak berubah karena perusahaan tidak memperoleh pendapatan tambahan karena roti yang tambahan roti tadi tidak laku gitu kan. Berarti pendapatan perusahaan sama dengan ketika dia
tidak melakukan tambahan roti gitu ya. Nah, ketika pendapatan perusahaan tidak berubah, maka apa yang berubah? Yang berubah adalah laba perusahaan. Karena apa? Karena pendapatan perusahaannya tetap, kemudian upahnya harus berkurang, berarti keuntungan perusahaan ini apa? Jadi terus berkurang karena pendapatan dikurangi upahnya tadi, gitu kan ya. Nah, sehingga kalau kondisi ini terjadi, berarti pengeluaran totalnya tidak berubah karena tidak ada rumah tangga yang membeli. Karena kan pengeluaran itu pengeluaran dari rumah tangga, misalnya dari segi pendapatan dari segi pengeluaran, berarti pengeluaran rumah tangga kan nggak jadi karena dia nggak beli, karena nggak laku tadi kan perusahaannya roti tidak laku, berarti rumah tangga tidak membeli, berarti tidak ada yang berubah dari pengeluaran rumah tangga karena dia tidak beli seperti itu. Kemudian pengeluaran totalnya tidak berubah karena tidak rumah tangga tidak membeli, yaitu di pendapatan total, pendapatan dari perusahaan itu sendiri juga tidak berubah. Karena apa? Karena roti tambahan tadi tidak dibeli oleh rumah tangga. Jadi dari sisi pendapatan total dan pengeluaran total tidak berubah. Yang berubah adalah apa? Yang berubah adalah labanya perusahaan yang berkurang. GDP-nya seperti apa? Berarti GDP dari sisi pengeluaran dan dari sisi pendapatannya tidak berubah. Walaupun ada penambahan jumlah roti yang lebih banyak, walaupun perusahaan yang produksi roti lebih banyak, kemudian upahnya juga lebih tinggi karena pekerjaannya lebih banyak, tapi ternyata karena dia tidak laku, rotinya tadi basi, tidak ada konsumen yang membeli, berarti konsumen tidak ada pengeluaran tambahan, produsen tidak ada pendapatan tambahan, maka GDP-nya adalah sama atau tidak berubah. Bagaimana kondisinya jika roti yang tidak laku tadi bukan karena basi, tapi disimpan oleh perusahaan? Roti yang disimpan tadi, maka asumsinya adalah perusahaan yang beli roti itu sendiri, ya kan? Nah, karena rotinya disimpan sebagai persediaannya artinya nanti dia akan mengeluarkannya, dia akan menjualnya nanti gitu. Maka roti yang menjadi persediaan ini menjadi apa? Menjadi simpanan bagi perusahaan. Untuk menyimpan persediaan roti tadi berarti perusahaan harus mengeluarkan uang seharga roti tadi. Berarti pengeluaran perusahaan akan bertambah. Nah, laba perusahaan ini tidak dikurangi dengan penambahan upah. Kenapa tidak dikurangi oleh penambahan upah? Karena apa? Karena labanya tidak dikurangi oleh penambahan upah. Karena upah tambahannya meningkat total pendapatan dan pengeluarannya lebih besar karena ada pengeluaran perusahaan, maka GDP-nya berubah negatif. Nah, di sini maksudnya apa? Maksudnya upah tambahan tadi meningkatkan total pendapatan. Total pendapatannya siapa? Total pendapatannya si rumah tangga, karena ada produksi yang lebih banyak, kemudian produksi yang banyak itu disimpan, kemudian upah terhadap perusahaannya dikeluarkan, gitu. Karena kan rotinya ada, tidak hancur, tidak rusak. Nah, itu disimpan. Nah, laba perusahaannya tidak dikurangi penambahan upah karena nanti dia akan apa? Karena dia nanti laba perusahaannya kan belum terikut semuanya, belum terjual, masih dalam bentuk simpanan. Nah, upah tambahan tadi meningkatkan total pendapatannya rumah tangga dan pengeluarannya lebih besar karena pengeluaran perusahaan tadi kan bertambah karena perusahaan tadi menyimpan roti yang dia produksi tadi, gitu kan, karena dianggap sebagai simpanan oleh perusahaannya. Di pengeluaran perusahaan terhadap roti tersebut bertambah, maka karena ada penambahan pengeluaran perusahaan dan penambahan peningkatan pendapatan, maka GDP-nya dianggap berubah, GDP-nya dianggap sebagai meningkat. Gitu. Nah, bagaimana kondisinya jika roti yang disimpan tadi kemudian dijual, gitu ya? Tadi disimpan kemudian dijual. Apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah apa? Apakah GDP-nya berubah? Seperti itu ya. GDP-nya tidak berubah karena roti yang disimpan tadi itu sebagai minus atau sebagai pengeluaran tambahan dari perusahaan dan pendapatan tambahan dari konsumen, dan itu sudah dihitung seperti itu. Jadi GDP-nya pada saat itu tidak berubah lagi karena sudah dihitung pada saat persediaannya.
Nah, hal yang mendasar lainnya terkait dengan GDP, bagaimana barang setengah jadi dan nilai tambah. Apa sih yang disebut dengan barang setengah jadi? Berarti barang setengah jadi itu dia sudah mengalami proses perubahan dari barang mentah menjadi barang setengah jadi, tapi belum menjadi barang jadi. Contohnya apa gitu kan ya? Contohnya apa yo? Nah, contoh sederhananya seperti ini. Tahapan produksi itu kan ada barang mentah, setengah jadi, dan barang jadi gitu ya. Barang mentahnya apa? Kapas. Setengah jadinya benang. Barang jadinya misalnya kain gitu ya. Nah, barang jadinya lebih maju lagi menjadi pakaian. Nah, bagaimana menghitung GDP dari barang setengah jadi? Apakah barang setengah jadi ini dihitung dalam GDP? Nah, GDP itu kita garis besar. Kita buat, kita eh, kotakkan bahwa GDP itu hanya menghitung nilai akhir. Jadi dia tidak menghitung nilai setengah jadi. Jadi dia memang hanya menghitung nilai akhir dari barang dan jasa tersebut. Misalnya apa? Misalnya peternak jual sapi 1/4 ton kepada McDonald harga 1,5 juta. Kemudian McDonald tersebut menjual hamburger harga 3,5 juta. Nah, apakah GDP ini mencakup daging dan hamburger? Mencakup yang setengah jadi tadi daging, yang jadinya hamburger. Atau GDP ini hanya menghitung yang jadinya aja, hamburgernya aja. Nah, seperti yang kita udah buat garis bawah tadi, bahwa yang dihitung dalam GDP itu hanya barang dan jasa akhir. Ya, berarti yang kita hitung dalam GDP itu hanya nilai hamburgernya aja, seperti itu. Kemudian bagaimana menghitung dengan cara lainnya untuk nilai akhir, gitu kan ya. Nah, untuk menghitung nilai akhir, biasanya selain nilai akhir nilai total tersebut, kita bisa dengan cara apa? Menjumlahkan nilai tambah atau value added. Dengan cara menghitung nilai tambah setiap tahap produksinya. Jadi kalau tidak menghitung nilai akhir, kita bisa menghitung nilai tambah setiap tahapannya. Nah, nilai tambah itu apa? Nilai tambah itu adalah, atau value added itu adalah nilai output. Nilai outputnya dikurangi nilai setengah jadi. Contohnya gimana? Contohnya nih, tadi nilai tambah peternaknya adalah 1,5 juta. Harga daging tadi kan ya. Kemudian nilai tambah McDonald-nya 3,5 juta. Nah, maka nilai tambah total tersebut adalah nilai akhir dikurang nilai setengah jadi. Ya, akhirnya 3,5 dikurang nilai setengah jadinya 1,5, jadinya berapa? Jadinya 1,5 tambah 2 juta jadinya 3,5 juta. Yang tadi salah 3,5 juta seperti itu. Nah, apalagi yang terkait dengan GDP? Terkait dengan GDP adalah misalnya jasa perumahan atau jasa lainnya. GDP itu dia menghitung barang dan jasa, gitu kan ya. Nah, kalau jasanya dalam bentuk harga sewa rumah misalnya gitu ya, maka harga sewa rumah ini dihitung sebagai bagian dari jasa yang akan dihitung dalam GDP. Ya, dihitung. Jika sebagian barang dan jasa tidak dijual, maka perlu harga yang dinamakan dengan nilai terkait atau imputed value. Value yang dijadikan sebagai nilai perkiraan seperti itu. Jadi kalau misalnya ada barang dan jasa yang tidak dijual di pasar, tapi dia harus dihitung dalam GDP, maka nilainya adalah nilai perkiraan. Kalau misalnya sewa rumah sebagai pengeluaran bagi penyewa dan pendapatan bagi pemilik rumah. Itu dalam GDP sewa rumah. Kemudian sewa rumah ini ada orang-orang yang tinggal di rumah sendiri. Nah, GDP dia menghitung itu juga sebagai dalam sisi pendapatan dan pengeluaran sebagai sisi sewanya. Jadi walaupun dia tidak menyewa di rumah tersebut, itu rumahnya sendiri, tapi dia tetap dihitung sebagai orang yang tinggal di rumahnya dan dihitung dalam
GDP. Jadi dia memang sebagai diasumsikan dia menyewa, walaupun yang sewa itu rumah sendiri, tapi itu tujuannya untuk menghitung GDP dari harga sewa rumahnya. Nah, layanan pemerintah, apakah layanan pemerintah ini dihitung juga dalam barang dan jasa yang akan dikalkulasikan dalam pendapatan nasional? Iya. Terus bagaimana caranya? Nah, layanan pemerintah ini juga pakai apa? Pakai angka perkiraan harga layanan pemerintah tersebut yang menggunakan angka gaji mereka. Jadi angka gaji pemberi layanan tersebut dianggap sebagai ukuran atau nilai atau output dari jasanya. Kalau menghitung jasa sewa rumah kan jelas ya, sewa rumah secara perbulan. Nah, layanan pemerintah pemadam kebakaran, kali mereka menolong orang atau memadamkan api itu apa? Nanti itu dihitung dari gaji mereka yang terlibat dalam pelayanan pemerintah tersebut. Karena pengeluaran itu kan dia sama dengan pengeluaran pemerintah masuk nggak dalam masuk, karena dia masuk government expenditure-nya seperti itu. Kemudian bagaimana barang-barang yang tidak masuk dalam pasar? Apakah ini bisa dihitung dalam GDP? Nah, ini merupakan salah satu kekurangan dari perhitungan GDP, karena dia hanya mengukur hal-hal yang tersistem dalam datanya. Jadi hal-hal yang tidak dijual secara resmi, barang-barang ilegal, kemudian sistem jual belinya secara bawah tangan atau diam-diam tidak terdata, itu maka dia tidak bisa terhitung dalam GDP seperti itu. Nah, kalau banyak kelemahannya tuh GDP untungnya apa? Ya untungnya untuk mengukur perekonomian kita secara keseluruhan, secara garis besarnya saja gitu. Dengan kita mengetahui angka pendapatan nasional tahun ini, kemudian tahun depan itu meningkat, berarti kan kita bisa membandingkan kondisi perekonomian dari tahun sebelumnya seperti itu. Walaupun ini tidak hitungan yang tidak sempurna, tapi tetap diperlukan dalam melihat secara keseluruhan. Kita tidak bisa menghitung secara detail harus sampai semua barang dan jasa yang diperdagangkan itu harus tercatat, nggak bisa, karena banyak hal-hal yang tidak tercatat dalam pemerintahan. Ada namanya transaksi di bawah tangan atau transaksi pasar gelap. Nah, hal-hal yang seperti itu tidak bisa tercatat dalam GDP. Nah, dalam pendapatan nasional itu sebenarnya ada data statistik BPS, itu sangat mudah diakses. Jadi silahkan lihat-lihat, di sana juga sudah menampilkan bagaimana pendapatan nasional dari masing-masing sektor. Ada 17 sektor yang ada di kita. Nah, mungkin itu untuk awal perkenalan, awal pembukaan dari pendapatan nasional. Nanti kita akan kenal lagi dengan apa sih yang dimaksud dengan GDP real, GDP nominal, GDP deflator, gitu kan ya. Kemudian bagaimana cara menghitung GDP-nya, gitu kan ya. GDP dari sisi pendapatan itu rumusnya apa, GDP dari sisi pengeluaran itu rumusnya seperti apa, bagaimana cara menghitungnya. Nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silakan tanya di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa apa? Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, thanks.